Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Hermanto Tanoko, pemilik bisnis cat Avian. Kemudian bisnisnya bertransformasi hingga memiliki 100 merek dan dikelola oleh 36 bisnis unit, dengan jumlah karyawan mencapai lebih dari 10.000 orang di Surabaya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Hermanto Tanoko lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Malang. Bahkan ketika dia lahir, Hermanto tinggal di bekas kandang ayam. Ayah dan ibunya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Saat itu, ayahnya berdagang palawija dan ibunya berdagang rombengan untuk menambah penghasilan keluarga. Ada pelajaran berharga dari ayahnya yang masih diingat Hermanto hingga sekarang. Suatu hari, dagangan ibunya sedang laku keras. Karena setiap hari, keluarganya hanya makan nasi jagung, teri, dan sayur. Ibunya lalu membeli seekor ayam untuk dinikmati bersama keluarga. Ketika ayahnya pulang kerja dan melihat ada opor ayam di meja, bukannya senang, ayahnya malah bilang, "Kita belum saatnya makan ayam." Akhirnya, sekeluarga tidak jadi makan ayam dan diberikan ke tetangga. Ayahnya memang keras, dan maksudnya adalah agar hidup sesuai kemampuan. Hermanto juga bercerita, ayahnya punya kebiasaan yang cukup unik. Setiap kali ada pendapatan yang berlebih, ayahnya selalu membeli emas dan menabungnya di kaleng. Sedikit demi sedikit, emasnya dikumpulkan agar suatu hari nanti bisa digunakan sebagai modal usaha. Hingga pada tahun 1962, ayahnya diajak oleh adik tirinya, Suwandi Tanoko, untuk membuka toko di jalan yang ramai di Malang. Walaupun sudah punya tempat yang strategis, ada kendala berikutnya, yaitu soal dana. Untuk menyewa toko di sana, mereka membutuhkan uang seharga 1 kilogram emas. Ayahnya dan adik tirinya kemudian memutar otak untuk mencari pinjaman. Kemudian ayahnya pergi ke rumah tempat langganannya dulu, yang sekarang sudah jadi kaya raya. Ketika bertemu dengan ayahnya, langganannya itu langsung meminjamkan uang kepada ayahnya, tanpa menuntut bunganya harus berapa dan bayarnya kapan. Di situ, Hermanto belajar soal integritas dan reputasi. Ayahnya selama ini dikenal sebagai pribadi yang suka menolong dan memiliki reputasi yang baik. Itulah yang membuat langganannya membantu ayahnya tanpa banyak syarat. Di toko itu, awalnya mereka ingin berjualan palawija, karena itu memang keahlian dari ayahnya. Namun, karena area tokonya yang kecil, maka akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan toko cat. Sebelumnya, ayahnya tidak pernah berbisnis cat. Tapi ayahnya merupakan orang yang ulet. Semuanya dia pelajari secara otodidak. Bahkan dia bisa belajar cara mencampur catnya sendiri. Hal inilah yang membuat tokonya laris manis. Hingga akhirnya mereka sekeluarga berhasil pindah ke rumah yang lebih besar. Etos kerja ayah dan ibunya menjadi inspirasi Hermanto dalam berbisnis. Bukan cuma etos kerja, orang tuanya secara tidak langsung juga mengajarkan anaknya, termasuk Hermanto, soal investasi sejak dia berusia 5 tahun. Hermanto kemudian bercerita, setiap perayaan Hari Raya Imlek, anak kecil kan pasti dapat angpau. Uang dari angpaunya kemudian ditanyakan oleh orang tuanya, "Kamu mau beli terigu nggak? Nanti kalau harga terigunya naik, uang kamu kan bertambah." Nah, anak-anaknya kemudian mau dan mencatat harga belinya. Kemudian ketika harganya naik, terigunya kemudian dijual di toko orang tuanya. Setelah terigu, orang tuanya juga menawarkan untuk membeli minyak dan begitu seterusnya. Dari situ, Hermanto belajar jual produk untungnya berapa dan menghargai kalau uang itu nggak gampang dicari. Karena sering membantu di toko, pada usianya 8 tahun, Hermanto diajari oleh ayahnya untuk belajar di toko cat. Dari situ, dia belajar soal product knowledge, keuntungan masing-masing barang, hingga melayani pembeli. Usaha catnya pun berkembang pesat, hingga keluarganya membeli sebuah rumah besar yang mewah.
Kemudian ketika usianya 14 tahun, ayahnya bilang sama dia, ada apotek yang ingin dijual. Ayahnya mau beli, cuma masih ragu karena nggak ada orang yang bisa jaga apotek tersebut. Hermanto kemudian menawarkan diri untuk menjaga apoteknya. Selanjutnya, setiap pulang sekolah, dia pergi untuk menjaga apoteknya. Awalnya, sistem di apotek itu cukup berantakan. Walaupun punya pegawai yang banyak, sekitar 15 orang, setiap ada konsumen datang, ada saja masalahnya. Entah itu obatnya habis atau kadaluarsa. Kondisi ini membuat Hermanto harus memutar otak. Dia pun bertekad, apoteknya harus jadi yang paling ramai di kota Malang. Hermanto kemudian keliling ke 3 apotek yang laku di Malang, sambil berpura-pura jadi konsumen. Dari situ, dia belajar bagaimana mereka melayani konsumen, waktu pelayanan setiap konsumen, hingga untung yang diambil toko tersebut di setiap obat yang dijual. Semua data itu dianalisa dan akhirnya dia tahu kalau harga di apoteknya tidak bisa bersaing dengan toko lain. Akhirnya Hermanto punya ide. Dia minta uang ke ayahnya untuk dijadikan modal kerja. Uang tersebut dia gunakan untuk membeli obat dari supplier secara cash, sehingga dia bisa mendapatkan potongan harga yang lebih tinggi. Tapi semua potongan itu dia berikan langsung ke konsumen, sehingga harga obat di apoteknya menjadi sangat bersaing. Bukan cuma soal harga, Hermanto juga punya ide cemerlang. Konsumen yang beli obat di apoteknya tidak perlu menunggu resep, karena semua obatnya akan diantar ke rumah konsumen secara gratis. Setelah apoteknya sukses, pada umur 19 tahun, Hermanto diminta ayahnya untuk membantu bekerja di pabrik cat Avian. Ayahnya punya mimpi yang besar, agar cat Avian menjadi nomor 1 di Indonesia. Dari sebuah pabrik home industry kecil, sekarang bisnis Avian sudah menjelma menjadi salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia. Dalam perjalanan membangun bisnis, keahlian Hermanto sebagai pengusaha diuji pada saat krisis tahun 1998. Berkat bimbingan ayahnya, semua perusahaannya tidak ada yang berhutang dalam dolar Amerika. Tapi saat itu, ada satu perusahaan di bidang jasa miliknya sedang kesulitan karena permintaan yang turun. Moral karyawannya juga rendah, dan keluarganya juga meminta Hermanto untuk menutup saja usahanya. Namun dia berpikir berbeda. Perusahaan itu bagi dia seperti anaknya sendiri. Hermanto pun mencari akal, bagaimana caranya agar bisa bertahan. Dia kemudian mengumpulkan leader terbaik dari setiap departemen, dan bersama-sama mencari solusi untuk mempertahankan bisnis tersebut. Perlahan-lahan, banyak perbaikan yang dilakukan. Moral karyawan juga ikut naik. Hingga akhirnya, perusahaan itu berhasil bertahan dan mampu menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa. Ada filosofi menarik dari Hermanto dalam membangun perusahaan. Bagi dia, membangun perusahaan itu ibarat seperti tanaman bonsai. Kalau orang suka tanaman bonsai, pasti dipupuk, dibentuk, dipotong yang bagus. Kemudian ketika tanamannya cantik, maka banyak orang akan menikmatinya. Perusahaan juga seperti itu. Bagaimana sebuah perusahaan itu bertumbuh, berkembang secara sehat, dan akhirnya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.